Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini nama saya Abdurrahman Khalis, NPM 2211 2001, mau mengerjakan UTS dengan matkul ilmu pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ustadzah Munawarah. Saya akan menerangkan pengertian dari pendidikan Islam menurut etimologi. Menurut keputusan Konferensi Islam Sedunia di Mekah tahun 1977 menetapkan bahwa ketiga istilah tarbiyah, ta'dib, dan taklim boleh dan bisa kita gunakan untuk menyebut pendidikan Islam. Namun secara etimologi, ketiga kata itu memiliki arti berbeda. Tarbiyah berasal dari kata robba yarubbu tarbiyatan, yang artinya tumbuh dan berkembang dan bertambah, yaitu upaya menumbuhkan kembangan atau menghidupkan potensi manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 24, Asy-Syura ayat 18. Ta'dib merupakan bentuk masdar dari kata adaba yu'addibu ta'diban, yang artinya menanamkan sifat sopan santun atau mendisiplinkan, yaitu upaya menanamkan sikap sopan santun, adab, serta kepada seseorang agar bertingkah laku yang positif dan disiplin. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hak anak atas orang tuanya adalah dibagusi namanya dan ia mendidiknya. Taklim merupakan bentuk masdar dari kata allama yu'allimu takliman, yang artinya mengajar atau memberi ilmu, yaitu upaya memberikan ilmu pengetahuan kepada seseorang agar mengetahui sesuatu. Hubungan antara pendidikan Islam dalam pendidikan nasional. Hubungan antara pendidik Islam dan dalam pendidikan nasional adalah berusaha secara beriringan dalam pengembangan dan pembinaan iman, akhlak, moral, budi pekerti, dan penguasaan ilmu dan pengetahuan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pendidikan nasional pasal 4 yang berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, itu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan semesta dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan bangsa. Sedangkan tujuan pendidikan Islam adalah sebagai bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam. Dengan memiliki kedua tujuan pendidikan, baik tujuan pendidikan nasional maupun tujuan pendidikan Islam, ada kesamaan yang ingin diwujudkan, yaitu dimensi transendental, ukhrawi, dan materi. Kedudukan pendidikan Islam. Kedudukan pendidikan Islam, sistem pendidikan nasional ada kalanya sebagaimana pelajaran dan ada kalanya sebagai lembaga satuan pendidikan. Sebagai mata pelajaran, sebagai mata pelajaran
istilah pendidikan agama di Indonesia dipergunakan untuk nama suatu mata pelajaran di lingkungan sekolah dan berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional Pendidikan Agama. Dalam hal ini agama Islam termasuk dalam struktur kurikulum. Sebagai lembaga, apabila pendidikan Islam di lingkungan lembaga pendidikan berada di bawah naungan departemen, lingkungan departemen agama terwujud sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Lembaga pendidikan keagamaan ini diakui dan dapat dilaksanakan pada jalur pendidikan non formal. Dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam dengan segala ajarannya itu bersumber dari Al-Quran, Sunnah Rasulullah, selanjutnya disebut Sunnah, dan Ro'yu, hasil pikir manusia. Tiga sumber itu harus digunakan secara hierarkis. Al-Quran harus didahulukan. Tujuan pendidikan Islam dalam perspektif pendidikan Islam. Tujuan keagamaan. Menurut Al-Ghazali, tujuan pendidikan Islam adalah kesempurnaan manusia di dunia dan akhirat. Manusia dapat mencapai kesempurnaan melalui ilmu untuk memberi kebahagiaan di dunia dan sebagai dalam mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan dunia agar kita paham, agar kita mengerti apa isi dunia, karena kita berada dan hidup di dalam dunia. Tujuan pendidikan menurut para ahli. Bagi pendidikan Kiai Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat dan ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Secara khusus, pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan pendidikan seluruh potensi peserta didik, baik potensi afektif, kognitif maupun psikotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Kedudukan dan peran pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam Islam, tugas seseorang pendidikan dipandang sebagai sesuatu yang sangat mulia. Posisi ini menyebabkan Islam menempatkan orang-orang yang beriman dan berilmu mengetahui lebih tinggi derajatnya bila dibandingkan dengan manusia lainnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah. Jenis-jenis syarat-syarat pendidikan dalam perspektif Islam. Adapun syarat-syarat pendidikan atau guru yang utama dalam pendidikan Islam: A. Muslim, B. Berakhlak karimah, C. Jasmani dan rohani, D. Mampu komponen baik penguasaan materi maupun metode, E. Peduli terhadap murid dan lingkungan, F. Memiliki sikap terbuka terhadap ijtihad dan lain-lain. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam. Dalam pendidikan Islam, peserta didik adalah individu yang sedang berkembang secara fisik, psikologis, religius dalam pengaruhi kehidupan dunia dan akhirat kelak. Kehidupan dan dimensi peserta didik. Kebutuhan peserta didik yang berupa kebutuhan fisik, sosial, mendapatkan status mandiri, berprestasi, ingin disayangi dan dicintai, curhat dan mendapatkan filsafat hidup harus dipenuhi oleh pendidikan untuk menunjang perkembangan dan pembentukan sikap moral terhadap peserta didik sebagai insan kamil. Ya, alhamdulillah sudah selesai UTS pendidikan Islam. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.